Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Kali ini aku akan berbagi cara membuat coffee bun atau roti kopi ala Roti Boy. Salah satu roti favorit dari kita semua. Ternyata cara membuatnya nggak susah loh teman-teman. Gampang, toppingnya crispy, rotinya lembut dan dalamnya kopong seperti yang dijual di Roti Boy. Percaya deh, kita bisa bikin sendiri di rumah. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita buat adonan rotinya dulu dan kali ini aku menggunakan mixer. Pertama siapkan 250 gram terigu. Ini pencampurannya aku 200 gram protein tinggi dan 50 gram protein sedang. Takaran sendok akan dicantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Masukkan bahan-bahan kering lainnya, 6 gram ragi instan, 50 gram gula. Ini kita aduk rata terlebih dahulu. Kemudian masukkan 1 butir telur, setengah sendok teh pasta vanila, mau pakai yang powder juga bisa, dan 100 ml susu cair UHT full cream. Ini susu cairnya kondisi dingin ya teman-teman, karena saat diproses di mixer, adonan akan lebih cepat panas akibat aktivitasnya atau pengadukan dari mixer. Maka jika menggunakan mixer, sebaiknya harus menggunakan cairan dengan kondisi yang dingin. Jadi kalau teman-teman menggunakan tangan, itu nggak apa-apa kalau suhunya ruang atau hangat. Kemudian dituangkan sedikit demi sedikit. Ini jangan langsung dituang semuanya, sambil diproses aja dengan kecepatan rendah. Nah, ini kalau udah cairannya bisa kita tambahkan dan jangan sampai kelembekan. Kalau udah mulai kalis seperti ini, adonan sudah menyatu dengan baik. Selanjutnya tambahkan 50 gram mentega. Ini aku pakai yang salted, jadi nggak aku tambahkan garam. Jika teman-teman menggunakan yang unsalted, maka silakan ditambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita proses atau ulen lagi hingga kalis dan elastis. Untuk beberapa tips menguleni menggunakan tangan supaya lebih mudah, khususnya untuk pemula, teman-teman bisa lihat di video-video Dapur Umi sebelumnya di playlist yang ini ya teman-teman. Nah, setelah diproses di mixer selama 15 menit, ini udah kalis dan cukup elastis. Selanjutnya kita bulatkan dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Tutup dengan kain bersih atau wrap dan waktunya ini bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Jadi pastikan aja udah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Sambil menunggu, sekarang kita buat toppingnya dulu. Pertama siapkan 1 sendok teh kopi instan. Di sini aku pakai Nescafe. Selanjutnya larutkan dengan 1 sendok makan air panas. Kemudian ini kita aduk rata. Dan kalau udah sisihkan. Selanjutnya kita akan mencampur 50 gram butter atau mentega dengan 50 gram gula. Ini boleh diaduk menggunakan whisk aja. Ini di mix jangan terlalu lama sampai tercampur aja. Ini sebaiknya pakai gula halus ya teman-teman supaya lebih mudah mencampurkan dengan butternya. Kemudian masukkan larutan kopi. Kemudian masukkan 1 butir telur dan setengah sendok teh pasta mocha. Aduk rata. Nah, jika udah rata, kemudian masukkan 60 gram terigu protein sedang atau rendah. Kalau misalnya teman-teman pakai yang rendah itu hasilnya bakalan lebih crispy ya teman-teman. Aduk rata menggunakan spatula, kemudian masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Dan simpan di dalam chiller atau kulkas bawah hingga siap untuk digunakan. Setelah adonannya mengembang 2 kali lipat, selanjutnya kempeskan adonan dan siapkan alas kerja. Taburkan secukupnya tepung dan bagi adonan menjadi 9 bagian. Jika sudah dibagi menjadi 9 bagian, ambil 1 dan bagi menjadi lebih kecil lagi menjadi 8 bagian. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau udah kita ambil isiannya, yaitu 8 buah butter yang udah dipotong-potong dengan berat masing-masing sekitar 10 gram. Kondisinya dingin, harus masuk kulkas dulu.
Dan ini harus yang salted ya teman-teman. Sekarang kita mau bungkus dulu isiannya ini. Pakai bagian adonan yang dipotong lebih kecil. Pipihkan seperti ini dan segera beri isi dan rapatkan adonannya. Hal ini kita lakukan supaya jika butternya atau menteganya itu dibiarkan di suhu ruang akan lebih lunak. Sehingga saat kita akan mengisi ke dalam roti, jika kita terlambat akan susah mengisikannya. Jika sudah terbungkus dengan baik, sekarang baru kita isikan lagi ke bagian adonan roti yang lebih besar. Pipihkan dan keluarkan gas-gas fermentasinya. Oh iya, untuk hasil yang lebih bagus ini bisa dibulatkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi hasilnya bakalan lebih rapi. Isikan isiannya, tutup rapat permukaannya, bulatkan kembali dan susun dalam loyang. Loyangnya diberi kertas roti atau dioles margarin sebelumnya ya. Jika udah semuanya, sekarang biarkan hingga mengembang lagi hingga 2 kali lipat. Tutup wrap atau kain bersih, dan ini waktunya bervariasi ya teman-teman, tergantung suhu sekitar. Nah teman-teman, ini udah mengembang. Selanjutnya ambil topping dan aplikasikan melingkar pada permukaan roti seperti ini. Ini teman-teman gak usah khawatir gak rapi, karena saat dipanggang nanti ini bakalan meleleh dan lebih rata. Jika sudah, kemudian panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya 15 menit. Jadi jangan lupa ya, sebelum dipanggang itu oven harus 15 menit dipanasin sebelumnya. Jadi pas ini rotinya udah disemprotkan toppingnya semuanya, itu bakalan pas waktunya. Suhunya 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 15-20 menit hingga toppingnya mengeras dan berpori-pori. Waktunya bervariasi tergantung oven masing-masing. Jika udah matang, biarkan suhu panasnya hilang dan siap untuk disajikan. Nah, gimana? Gampang banget kan? Ternyata cara buatnya ini enak banget teman-teman. Udah mirip sama yang ada di bandara-bandara itu loh. Kalau teman-teman males buatnya, ya beli aja lah. Makasih udah nonton, like, komen, dan share. Kalau kamu suka konten ini, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.